الحبيب حسين بن هادي الحامد وأصوله وفروعه من الله تغشاهم مغفرة بركاته والسلام الغريم إلى حضرة النبي. الفاتحة. Kita bacakan Fatihah juga untuk Al-Habib Shadiq bin Husain Hadi Al-Hamid yang lagi beliau sakit. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. Kita doakan juga untuk Al-Habib Hasan bin Shadiq Al-Hamid, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya sahibul hajah Al-Habib Hasan bin Shadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang orang yang cinta kepada sesuatu pasti akan senang menyebutnya, pasti akan rindu untuk menemuinya, pasti akan terhibur jika diceritakan orang yang ia cintainya. Kalau sampean cinta sama anak, kemudian ada orang menceritakan anak sampean di pondok, Masya Allah, dia itu giat, dia tadi itu nurut, nilainya bagus, alim, akhlaknya terpuji. Pasti bapak dan emaknya senang menceritakan, senang dapatkan cerita itu. Benar atau tidak? Kalau seandainya diulang-ulangi ceritanya, ada yang lainnya juga mencerita, anaknya kamu tadi itu tambah seneng. Hiburannya orang yang cinta adalah mendengarkan cerita-cerita baik orang yang ia cintai. Betul atau tidak? Cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi. Orang cinta sama Nabi paling seneng kalau diceritai Nabi Muhammad. Maulid Nabi itu adalah kumpulan cerita-cerita, kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad. Karena itu diadakannya maulid adalah untuk menghibur orang-orang yang cinta kepada Nabi, untuk membangkitkan rindu untuk ketemu Nabi Muhammad SAW. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Maulid itu adalah karya untuk membuat orang itu rindu dengan Nabi. Bagi orang yang sudah cinta kepada Nabi, untuk menghibur hatinya, karena seperti tadi, orang yang cinta akan senang kalau mendengarkan cerita orang yang ia cinta. Cuma yang hadir maulid ini harus siap banyak sholawat kepada Nabi. Siap banyak sholawat kepada Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau diceritakan Nabi harus banyak sholawat. Kalau disebut nama Nabi harus dia bersolawat.
bersolawat. Maulid itu diceritakan Nabi itu adalah manusia yang paling sempurna dalam bentuk zahir dan akhlaknya, maka sholawat sallallahu alaihi. Nabi itu terhadap anak-anak yatim itu adalah selalu belas kasih sallallahu alaihi. Nabi itu kalau diundang dengan orang miskin cepat untuk menyambut undangannya sallallahu alaihi. Begitu seharusnya. Setiap maulid harus siap bersolawat kepada Nabi. Maulid itu isinya begitu, bukan rokokan, bukan cerita politik, bukan cerita orang lain, tapi diam mendengarkan cerita Nabi, kemudian menghaturkan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Kalau nggak sholawat kepada Nabi bahaya justru. Hadir maulid tapi nggak sholawat sama Nabi bahaya. Diceritakan malaikat Jibril pernah berdoa 3 doa, kemudian Nabi mengamini. Salah satu doanya begini: man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ab'adahu Allah min rahmatih. Siapa orang yang disebut namaku, diceritakan sejarahku, tapi dirinya tidak bersalawat kepada aku, semoga jauh dari rahmat Allah, semoga jauh daripada surga Allah. Amin, kata Rasulullah. Mau jauh dari surga, mau jauh dari rahmat? Tidak. Karena itu jika disebut nama Nabi, salawat, harus salah. Jika disebut nama Nabi Muhammad, lo menang. Jika disebut nama Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi, biar dapat surga, biar dapat rahmat Allah subhanahu. Diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah menyulam baju ada di dalam kamar. Menyulam baju ada di dalam di malam hari. Lampunya bukan lampu neon, lampunya lampu minyak. Tengah-tengah menyulam di malam hari, lampu minyak mati di dalam kamar. Gelap atau tidak gelap? Gelap. Loh, waktu gelap, jarumnya yang ada di tangan Siti Aisyah lepas, jatuh ke lantai kamar Nabi. Lantainya kamar Nabi itu bukan dari marmer, bukan dari granit, bukan dari keramik, tapi tanah. Jarum yang kecil jatuh ke tanah di dalam kamar yang nggak ada lampu, malam hari, nggak kelihatan Siti Aisyah. Diraba-raba sama Siti Aisyah untuk mendapatkan apa tadi? Jarum. Nggak kelihatan. Berubah. Kamar menjadi terang benderang. Padahal nggak ada lampu. Nggak taunya menjadi terang karena wajahnya Rasulullah. Nabi masuk ke dalam kamar, berubah kamarnya menjadi terang. Jarum yang kecil jatuh di tanah tadi itu bisa dilihat oleh Siti Aisyah dan bisa dipungut. Siti Aisyah melihat terangnya wajah Nabi, mengatakan, ma'awwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terangnya wajah anda ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya wahai Aisyah, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Celaka bagi siapa? Orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi nanti di hari kiamat. Siti Aisyah tanya, wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah, siapa orang yang celaka itu, yang rugi itu?
yang tidak bisa bertemu denganmu dan melihat wajahmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang celaka di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku, yaitu orang yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepada Karena itu bersolawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, sallu ala Nabi Muhammad. Semangat solawat kepada Nabi. Solawat cinta, bukan slogan. Solawat rindu, bukan solawat yang tidak berbobot. Solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Solawat yang bisa menghubungkan ruh orang bersolawat dengan ruhnya Nabi Muhammad, yang bisa mempererat, mendekatkan hati orang bersolawat dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai setiap saatnya solawat, maka insya Allah di hari kiamat kumpul sama Nabi. Pingin kumpul sama Nabi, pingin dekat dengan Nabi. Agrabukum minni majlisan manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Yang paling dekat tempatnya, kedudukannya dengan aku dari kiamat, yang paling banyak bersolawat. Insyaallah, yang paling banyak bersolat, paling dekat dengan Nabi. Ya Allah, dikasih waktu sama presiden 1 menit untuk foto. Wih, fotonya dibangga-banggakan, diumum-umumkan, dibuat tanggalan, dipajang di rumah. Kenapa? Foto sama presiden 1 menit. Sama gubernur kasih waktu, foto sama gubernur. Padahal belum tentu gubernur sama presidennya masuk surga. Tapi sampean kalau dekat sama Nabi, tempatnya di mana di akhirat? Di surga. Pingin dekat dengan Nabi, bukan 1 menit, bukan 1 hari, tapi selama-lamanya ada di surga. Pingin atau tidak? Selalu bersolawat kepada Rasulullah. Siap bersolawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampean kalau bersolawat apakah perlu tenaga? Perlu tenaga sampean bersolawat? Enggak perlu tenaga. Sampean kalau bersolawat apakah perlu biaya? Ada biayanya bersolawat? Enggak ada biaya. Sampean kalau bersolawat apakah perlu tempat khusus? Harus di masjid? Enggak juga. Sampean yang jadi tukang ojek, ada enggak di sini tukang ojek? Ada tukang ojek, bisa sholawat kepada Nabi sambil nyetir ojeknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkah insyaallah. Siap sholawat tukang ojek? Petani, ada enggak petani di sini? Anda bisa macul sambil sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa. Siap enggak petani bersolawat kepada Nabi? Siap. Ibu-ibu di rumah goreng sambil sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuci sambil bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa sampean. Siap enggak bersolawat kepada Nabi? Kenapa? Kalau sampean selalu bersolawat kepada Nabi, nanti di hari kiamat kumpul sama Nabi. Pingin enggak kumpul sama Nabi? Di surga sama Nabi. Pingin enggak di surga sama Nabi? Siap salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat terus kepada Rasulullah. Salawat terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Ya Rasulullah, aku ini orangnya gemar, seneng bersolawat kepada anda. Fakam aj'al salawati lak. Kalau begitu berapa waktuku yang aku gunakan untuk salawat untukmu ya Rasulullah? Kata Nabi, masyitah, apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, apa yang kamu kehendaki. Ar-rubu. Kalau begitu 1/4 waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah.
Ma syi'ta fa in zi'ta fa huwa khairul lak. Ya terserah kamu. Kalau kamu mau lebih banyak, itu akan lebih bagus. Idan fastulus ya Rasulullah. Kalau gitu sepertiga dari waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Ma syi'ta fa in zi'ta fa huwa khairul lak. Terserah. Tapi kalau kamu mau nambah akan lebih baik. Kata dia, Fandesif, kalau gitu separuh waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah lebih bagus. Fatsulusan, 2/3 untuk salawat. Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah. Kalau mau tambah juga lebih baik. Idan aj'al kulla salawati lak ya Rasulullah. Kalau begitu seluruh waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Bagaimana jawaban Nabi? Idan yughfar dambuk wa tukfa hammak. Kalau sudah demikian, kamu bisa sholawat setiap saatnya kepada aku, dosa kamu akan diampuni oleh Allah, dan semua kesumpekan kamu akan dibereskan oleh Allah. Yang punya utang sumpek apa enggak sumpek? Yang ada masalah sumpek apa enggak sumpek? Pengen hilang sumpeknya, salawat yang banyak kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat, karena itu wiridnya. Sebentar lagi salawat, wiridnya lagi sholat. Saya mau tanya, yang rokok berapa pak setiap hari? 2 pak beb, 2 pak, berapa batang? Berapa lencer? 24 batang. Berapa sedotan? Berapa tiupan? Kalau seandainya gantinya nyedot rokok sama niup asapnya rokok diganti sholawat, udah berapa ribu setiap hari? Sampean banyak utang rokok, tambah ke utang. Sampean banyak masalah ngerokok, tambah banyak masalahnya. Coba diganti sholawat kepada Nabi, insya Allah beres. Insya Allah beres. Karena itu sholawat dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar dia tadi itu bersolawat saja, tapi juga menjadikan cintanya dalam segala kehidupannya, menjadikan cintanya dalam segala kehidupan. Gerak-geriknya ngikuti Nabi, perbuatannya ngikuti Nabi. Siap ngikuti Nabi? Siap ngikuti Nabi? Saya mau tanya, kalau sampean makan yang diinget apa? Enggak iling apa-apa, Bib. Ya langsung makan, bajul namanya itu. Kalau sampean makan yang diinget adalah Nabi. Apa yang diingat Nabi? Bagaimana Nabi ngajarkan sampean makan? Oh, makannya harus dengan tangan kanan. Oh, makannya harus dengan duduk 2. Hah? Oh, doa, iya benar. Sebelum makan harus membaca apa doanya makan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Apal tapi jarang diamalkan. Ayo ngaku kon. Kemudian dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, makanya dengan tangan kanan. Masya Allah, 3 jari yang dibuat, dikumpulkan makanannya, kemudian dengan 3 jari. Oh bagus, cukup sama mulut. Ini desa apa namanya, Bib? Sumberdawi. Lah iya, orang Sumberdawi makan dengan 5 jari. Sapi lo cangkemmu. Apalagi yang perempuan, wih, makan dengan 3 jari gitu. Kemudian setelah makan baca doa alhamdulillah alladzi at'amana
hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tapi jarang diamal sampai lali. Loh, kalau makan inget Nabi, minum juga begitu, inget Nabi. Minumnya sambil minum dengan tangan kah? Baca bismillahirrahmanirrahim. Minumnya dengan 3 tegukan. Minum, berhenti, nafas dulu, minum, bismillahirrahmanirrahim, berhenti, nafas dulu, minum, bismillahirrahmanirrahim, berhenti, begitu, blok. Untuk apa ini? Berdiri lagi. Masya Allah. Kalau sampean makannya nurut dengan tata caranya Nabi, terhormat atau tidak terhormat? Terhormat atau tidak terhormat? Beradab atau tidak beradab? Beradab. Tapi kalau makan nggak pakai aturan, sama dengan monyet. Monyet itu nggak pakai cuci tangan, makanya makan kadang-kadang dengan tangan kiri, makan sambil berjalan, makan sambil bergelantongan. Karena itu nanti kalau ketemu orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, berarti seperti banyak atau tidak? Kadang-kadang ustadz monyet. Kenapa? Makannya tangan kiri. Masa ustadz makan tangan kiri? Ustadzah monyet. Lah, minum apa? Dengan tangan kiri, nggak boleh. Siap mengikuti ajaran Nabi, siap mengikuti sunnahnya Nabi, siap mengikuti adabnya Nabi. Doa makan dibaca, tata cara makan diatur dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampean sehat apa sakit? Alhamdulillah. Setiap hari kencing atau tidak? Kencing, tapi kucing juga kencing. Apa bedanya orang Sumberdawe? Iya, Sumberdawe. Sumberdawe, Jibtu hada dulu. Orang Sumberdawe kencing. Ya, orang Sumberdawe kencing. Ya. Tapi kalau seperti kucing ya lain. Kucing itu kencingnya tidak pergi ke jeding, tapi ke pagar, ke pohon. Baca doa kucing. Kalau orang yang berakhlak pergi ke jeding, baca doa. Masya Allah. Kalau ada pemuda Sumberdawe jalan-jalan kemudian bukan ke jeding, tidak baca doa, kencingnya berdiri, berarti banyak kucing di sini. Kucing kaki 2, nggak punya buntut. Hati-hati sampai anaknya kawin sama kucing. Mudah-mudahan selamat. Siap mengikuti Nabi, siap berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Alhamdulillah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti Nabi, membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ini di Sumberdawe ini ada orang Yahudi di sini hidup. Enggak ada orang Kristen. Enggak ada orang Buddha. Enggak ada orang Hindu. Alhamdulillah 100% umat Islam. Alhamdulillah. Masjidnya jauh atau dekat di sini? Dekat. Speakernya ada berapa? Wih, 6 yang di atas, yang di bawah salonnya banyak. Hayya 'alas shalah 2 kilo bisa kedengaran. Hayya 'alas shalah, dengar semuanya. Tapi yang datang orang 4 tua-tua mau mati. Ada orang Yahudi di sini, ada orang Nasara di sini. Hayya 'alas shalah, ngajak orang Islam untuk yang datang kok 4, yang mana yang lainnya? Hayya ila sepak bola, naik truk berangkat. Siap nggak sholat berjamaah? Siap nggak pergi ke masjid? Siap nyenengkan Nabi Muhammad? Siap ngikuti ajaran Nabi Muhammad? Sholat berjamaah siap nggak? Alhamdulillah.
Milih mana sampean? Bu, saya tanya ibu-ibu, nggak bapak-bapak dulu. Bu, milih mana sampean? Duit 1 juta atau duit 27 juta? Bisa hitung nggak? Milih mana sampean? Dikasih duit 1 juta atau 27 juta? Milih mana, Bu? Nggak ngerti duit wong ini. Milih mana? 27 juta atau 1 juta? 27 juta. Berarti perempuannya cerdas-cerdas. Saya mau tanya sama yang laki, milih mana sampean? 1 juta atau 27 juta? Laki juga cerdas. Alhamdulillah. Salat Isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Salat Isya berjamaah berapa rakaat? 4 rakaat, enggak tambah, tapi nilainya yang sendiri 1 derajat, yang berjamaah 27 derajat. Milih mana sampean? Tadi berjamaah atau sendiri salatnya? Sendiri. Loh, kalau urusan duit pinter, kalau urusan ganjaran kok goblok. Siap sholat berjamaah? Siap sholat berjamaah? Karena itu ayo kita nyenengkan Nabi Muhammad. Loh, sampean punya Nabi ini hebat. Nabi Muhammad ini adalah hebat. Karena itu jangan sampai nggak niru dengan Nabi. Anak-anaknya juga begitu diajari. Sampean sudah dengarkan khutbah tadi, alhamdulillah. Jangan sampean hanya mengamalkan sendiri, anaknya nggak diajari. Anak mau kencing, Pak kencing, Bu kencing, udah dibawa kamar mandi, nggak diajari caranya. Masuk kamar mandi, mau kencing berdiri, mau jongkok, mau koprol, nggak ngurus orang tuanya. Diajari, ayo nak, kalau masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki, harus baca, harus kencingnya jong. Diajari cara membersihkan najisnya, keluarnya dengan kaki kah? Baca dong. Ngajarin ndak sama anaknya? Boten bit cokorogon. Anaknya kadang-kadang kencing ada di jalan-jalan, dibiarkan, diajari. Siap nggak ngajari anaknya akhlaknya Nabi? Supaya anaknya nanti berakhlakul karim. Pingin punya anak akhlak yang akhlaknya yang bagus nggak? Pingin punya anak akhlaknya baik nggak? Pingin punya anak yang bakti nggak? Ajari adabnya Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau piara ayam, yang diharapkan dari ayam apanya? Telurnya. Ayam tidak bertelur, yang diharapkan apanya? Dagingnya. Bisa dibuat sate. Pernah nggak makan sate ayam? Masya Allah bisa. Enak, lezat. Kalau sampean piara kambing, yang diharapkan apanya? Dagingnya. Kan gitu ya. Bisa dibuat gulai, bisa dibuat sate. Kalau sampean piara sapi, apa diharapkan? Dagangnya bisa dijual, apalagi hari raya kurban, lumayan duitnya. Bener apa enggak? Kalau sampean piara ayam, yang diharapkan apanya? Telurnya. Kalau sampean piara anak, yang diharapkan apanya? Telurnya anak, dagingnya anak. Yang diharapkan apa dari anak? Akhlaknya anak, adabnya anak. Itu yang diharapkan, bukan telur. Enggak nelor anaknya sampean, ya enggak. Bukan daging, mau dikasih dagingnya manusia, enggak mungkin. Yang diharapkan adalah akhlaknya anak, baktinya anak. Gimana caranya? Kalau ayam supaya banyak bertelur, kasih makan yang banyak. Benar atau tidak? Kalau kambing supaya banyak dagingnya, kasih makan yang banyak. Benar atau tidak? Kalau sapi supaya tenaganya kuat dan mahal, nanti kalau dijual kasih makan banyak. Benar atau tidak? Kalau anak supaya akhlaknya bagus, kasih makan yang banyak. Cukup? Enggak cukup, berarti harus harus diajari. Gimana ngajarinya? Ajari akhlaknya Nabi, karena Nabi itu adalah contoh untuk kebaikan bagi umat Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Siapa yang nyontoh Nabi pasti akhlaknya bagus. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud
illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Nyontoh Nabi pasti bagus. Coba anaknya sampean diajari akhlak yang bagus, bagus. Ya, nggak diajari akhlaknya Nabi, dibelikan TV yang gede, nonton bintang film, ada yang pakai anting-anting, anaknya pakai anting-anting. Ada apa enggak? Ada enggak laki-laki pakai anting-anting? Kalau perempuan pakai anting-anting tambah cantik, iya apa enggak Bu? Kalau laki-laki pakai anting-anting tambah gila, iya apa enggak? Ya, yang ditiru di TV pakai anting-anting, yang ditiru di TV. Anting-anting itu kenapa kok bintang film atau pakai anting-anting, penyanyi pakai anting-anting? Karena mereka itu adalah golongan G, bukan gila. G itu adalah laki-laki senang dengan sesama laki-laki. Oh, sumber dawi gak anting-anting, lu hati-hati. Ini orang nggak senang dengan perempuan, senang sesama lelaki. Goblok apa nggak goblok? Goblok. PT aja nggak mungkin sama jagonya seneng-senengan. Masih warasan PT-nya daripada orangnya. Hati-hati, karena itu yang pakai anting-anting dicopot. Siap nyopot anting-anting? Pemuda-pemuda siap nggak? Nanti anak-anaknya dilihat yang pakai anting-anting. Nah, bukan akhlaknya Rasulullah. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Copot sayang. Gitu. Yang dicontoh di TV, rambutnya warna-warni, ada merah, ada coklat, ada kuning, warna-warni. Dipikir ganteng Pak, nggak tahunya dari jauh mirip kemucing Pak. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Ya, ada apa model begitu? Ada lagi, Masya Allah, sini dicukur, ini dicukur, tengah tok mekrok. Ya Allah, persis apa? Tahu nggak? Sikatnya kakus, saudara. Masya Allah. Ada lagi gondol semuanya, cuma berangkat tok, belakangnya ada kuncirnya. Ini kalau lampu mati milik curut, saudara. Niru siapa itu? Niru siapa? Bukan niru Nabi. Kalau niru Nabi nggak begitu akhlaknya. Siap niru Rasulullah, biar berakhlakul karimah. Benar apa enggak? Benar atau tidak? Masya Allah. Ibu-ibu juga begitu, ikuti ajaran Nabi. Tuh lihat kalau begini, pakai jilbab, bajunya begini, alhamdulillah bagus. Ya ini perempuan yang baik, bukan perempuan yang pakai pakaian ketat, terbuka auratnya. Ingin tahu nggak Bu, kenapa Islam memerintahkan ibu-ibu tertutup seluruh badannya? Ingin tahu atau tidak? Jangan mau difitnah sama orang kafir. Panas, nggak bagus, lebih nggak gaul dan seterusnya. Jangan mau. Tahu kue lemper Bu? Bu, tahu kue lemper? Lemper itu dibungkus rapat. Benar atau tidak? Lemper itu dibungkus rapat, itu namanya lemper terhormat. Kalau lemper terhormat ditaruh dalam rumah, itu pun masih ditutupi lagi. Kalau ada tamu terhormat disuguhkan, monggo Habib, monggo Yai, monggo Pak Kepala Desa, monggo tamu yang mulia, disuguhkan. Pantas apa enggak pantas? Pantas. Begitulah perempuan, kalau dia itu tertutup auratnya, dia akan jadi perempuan terhormat. Kalau dapat kalau ada orang-orang mulia dijudukan pantas. Perempuannya lempernya sudah dibuka bungkusnya, apalagi ngiler.
dibungkak bungkusnya apalagi berarti lemper basi. Lemper apa basi itu Maduranya? Berui, bau. Lemper basi. Kira-kira kalau disuguhkan, monggo yai lemper basi, pantas apa nggak pantas? Nggak pantas. Monggo Habib lemper berui, nggak pantas. Kalau lemper itu sudah basi, nggak mungkin disimpan di rumah, dibuang ada di luar rumah, bukan untuk makanan orang terhormat, tapi dirubung sama laler. Begitulah juga perempuan yang suka buka aurat, apalagi sudah chattingan terus sama laki-laki, kenalan banyak dengan laki-laki, itu berarti itu adalah lemper ngiler, lemper basi. Nggak mungkin kerasa dalam rumah, dia akan selalu keluar rumah. Akhirnya bener dirubung sama laler. Tahu laler nggak Bu? Tahu laler nggak? Apa maksudnya? Lalat itu maksudnya laki-laki yang suka ngoda dan kenalan dengan perempuan ajnabiyah. Banyak apa enggak laki-laki di sini gitu? Ada perempuan digoda, Mbak dari mana? Telepon, SMS. Jangan bangga dengan jadi perempuan gitu. Saya banyak lo yang seneng, banyak lo yang nyapa. Kamu itu adalah lemper ngiler dirubung laler. Perempuan yang bagus itu justru perempuan yang tertutup, perempuan tertutup. Karena itu ayo yang laki-laki ikuti Nabi, yang perempuan ngikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap nggak ngikuti ajaran Nabi? Siap atau tidak? Kalau sampean sudah ngikuti akhlaknya Nabi, selalu salawat kepada Nabi, maka insya Allah bisa ketemu dengan Nabi, ketemu dengan mukaddimahnya, ketemu dengan Nabi lewat mimpi Nabi. Mukaddimahnya ketemu dengan Nabi lewat mimpi Nabi. Pernah nggak mimpi Nabi? Bu, pernah mimpi Nabi? Pak, pernah mimpi Nabi? Mimpi ulo? Mimpi ular? Pernah nggak? Pernah Beb, dicokot balik-balik. Mimpi Nabi. Insya Allah kalau sudah pernah mimpi Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqabah. Siapa orang yang pernah bertemu dengan aku di mimpi, bakal bertemu dengan aku dalam keadaan terjaga. Amin Allahumma. Pingin mimpi Rasulullah? Tak kasih cerita ya sebagai penutup pengajian ini. Ada satu murid datang kepada gurunya, minta cara untuk mimpi guru, saya pingin mimpi Nabi. Kata gurunya, yang banyak sholawat. Oh ya guru, sholawat terus, sholawat. Nggak mimpi-mimpi. Datang lagi kepada guru, guru nggak mimpi, yang banyak sholawat. Udah guru, tapi nggak mimpi. Oh. Mau nggak kau tak kasih amalan tapi berat? Mau, tapi mimpi Nabi, insya Allah. Apa guru? Subuh sampai subuh nggak boleh tidur, nggak boleh minum, makan boleh. Subuh sampai subuh nggak boleh minum, nggak boleh tidur, tidak boleh minum, tidak boleh makan boleh, nggak apa-apa. Musim panas, sarapan iya tapi nggak minum, keseretan. Tidak boleh tidur sampai subuh hari kedua. Datang kepada gurunya setelah sholat subuh, mata merah, bibir dan kerongkongan udah kering. Guru, saya sudah laksanakan perintah guru. Apa? Nggak tidur, nggak minum, mulai kemarin. Iya, sampai sekarang subuh guru. Terus gimana guru?
Sudah kamu lakukan, kuat ya kamu, kata guru. Iya guru. Oh iya. Kalau gitu tunggu di sini ya. Kamu jangan tidur, jangan minum dulu sampai waktu duha. Setelah waktu duha, sholat duha, pulang kamu jalan. Nggak boleh naik kendaraan. Padahal jaraknya seperti Sumberdawe ke Probolinggo. Musim panas di Arab, nggak ada hutan tapi padang pasir. Soro apa nggak soro? Sulit apa nggak sulit? Sulit. Terus sampai di rumah kamu tidur dulu, jangan minum dulu. Minumnya ditunda setelah bangun tidur. Mudah-mudahan kamu mimpi. Guru, usul, kenapa nggak minum dulu kemudian tidur guru? Itu aturannya. Oh, siap guru. Udah setelah sholat duha jalan melewati padang pasir. Ya Allah, kena terik panas matahari, tambah haus, lemes dia. Di tengah jalan kelihatan warung es. Di tengah jalan kelihatan warung es. Kira-kira pikirannya kalau orang yang haus apa? Es. Iya bu, orang haus pikirannya kira-kira apa? Es, pingin minum. Bener tau nggak? Es. Terus es, inget-inget. Bangun tidur, saya akan habiskan satu warung es itu. Wih, kuatnya luar biasa semangatnya. Es, minum, harus minta lagi. Sampai di rumah tidur sudah. Mimpi saudara, tapi bukan mimpi Nabi, mimpi es. Mimpi apa? Es. Bangun tidur kaget dia. Guru kiai diturut ucapannya tapi nggak ada hasilnya. Udah sehari semalam nggak tidur, sehari semalam nggak minum, katanya mimpi, tapi es yang mimpi. Datang sama guru, nangis dia. Apa maksudnya guru? Saya kan pingin mimpi Nabi, tapi kok saya nggak mimpi. Loh, kamu laksanakan tugas saya? Sudah guru. Sampai di rumah tidur guru. Sebelum tidur apa dalam pikiran kamu? Es. Karena memang saya melihat orang jualan es. Akhirnya saya mimpi es. Kata gurunya, itulah pelajaran bagi kamu. Itu pelajaran bagi pelajaran juga bagi kita. Apa pelajarannya? Kalau kamu itu membutuhkan ketemu dengan Nabi seperti butuhnya orang yang haus dengan air es, kamu akan bisa ketemu dengan Nabi. Kalau kamu berharap ketemu dengan Nabi seperti berharapnya orang yang haus minum air es, kamu akan ketemu dengan Nabi. Tapi kamu sholawat nggak pingin ketemu, kamu hadir maulid nggak kepingin mimpi, nggak kepingin ketemu, kamu hanya sekedar ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, maulid itu aja. Kepingin ketemu enggak, perlu ketemu enggak, duit, jabatan. Akhirnya Allah tidak mempertemukan kamu dengan kekasihnya walaupun sekedar dalam mimpi. Siap cinta sama Rasulullah, siap rindu kepada Nabi Muhammad. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Ya Allah, muliakan ruh-ruh kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah makom tadi? Sudah makom dah? Ayo kita salam kepada Nabi, tapi salam cinta. Siap enggak? Bu, semangat. Salam kepada Rasulullah, salam cinta. Siap enggak? Salam rindu. Berharap mudah-mudahan semakin dekat dengan Nabi. Berharap mudah-mudahan insyaallah berkatnya Nabi kita bisa ngikuti ajaran Nabi, ngikuti sunnahnya Nabi. Amin Allahumma. Yang kompak dan ayo kita bersolawat bersama-sama.
Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Kompak. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Kullu baitin anta sakinuhu, laisa muhtajan ila sururi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Wa maridin anta aiduhu, qad atahu Allah bil farati. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Wa zamanin anta hakimu, zalama fihi min al-iwaji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Wajhuka al-maymun hujjatuna, yawma yati an-nasu bil hujaji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Fajazakallahu khaira jazaa, ya muniral kauni bil baladi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Ahlu baitil Mustafa duri, hum amanul ardi fardakiri. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Fahumul qawmul ladina hudu, wa bifadlillahi qad sa'idu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajati. Wa li ghairillahi ma
رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي ربي فانفعنا ببركاتهم وادنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Mudah-mudahan salamnya kita diterima oleh Nabi dan kita semuanya insyaallah akan dicari oleh Nabi di hari kiamat, akan diajak sama-sama masuk surga dengan Nabi. Amin Allahumma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama al-fikru min darari awsafi Muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرهال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساكي قرشي إرشادك لأهل وداتك سيد الكونين وأشرف الشغلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك ولحقه من المؤدين وليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من
الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا واعدمنا في أعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والألواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب